Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 27 November 2024 dalam kitab 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 19. Perikopnya Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud tanpa leluhurnya dan tidak mencari Balbal. Bapa leluhurnya tidak mencari Balbal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaannya yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obaja, Zakaria, Netanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama dengan mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Jebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar keturunan mereka menurut wak-wak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adnan dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Hanan dengan 280.000 orang, dan di samping dia Amasya bin Zikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yozabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Ya, jadi ini kepemimpinan Yosafat, raja keempat setelah Asa. Dan dalam perikop ini yang menjadi perenungan bagi kita sesuai dengan kitabnya, yaitu kitab Tawarik, bagaimana spiritualitas yang dibangun oleh Raja Yosafat. Kita melihat bagaimana raja ini
yang takut akan Tuhan, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan Tuhan menyertai. Yosafat melakukan ataupun mengikuti jejak ayahnya Daud dan menyingkirkan atau tidak mencari Baal-Baal. Dan dalam perikop ini juga dilakukan pemberitaan firman oleh imam-imam ke seluruh daerah atau kota di Yerusalem, di Yehuda. Dan kita melihat bagaimana orang-orang sekitarnya juga gitu ya. Orang-orang sekitarnya juga sangat menghormati dan mereka memberikan persembahan. Orang-orang sekitarnya, orang-orang Arab, mereka sangat menghormatin orang Yehuda selama pemerintahan Yosafat ini. Dan Yosafat terus menjadi lebih kaya dan ya, Yosafat dan banyak keturunannya. Nah, yang menjadi perumahan kita, ya mungkin inilah yang dikatakan oleh pemazmur Amsal, bahwa ketika orang dekat dengan Tuhan, ketika orang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, siapakah yang berani melawan? Nah, seperti itu ya. Dan ini pun kita lihat bagaimana orang-orang sekitarnya itu berpikir gitu kalau ketika dia mau melawan. Dalam pasal 10, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Nah, ketika pemberitaan firman disampaikan, ketika orang-orang menyembah kepada Tuhan, nah inilah yang terjadi. Nah, lalu bagaimana dengan situasi saat ini? Ya, ini pilkada, hari ini pilkada. Tentu kita juga sangat mengharapkan gitu ya, pemimpin yang terpilih sebagaimana seorang Yosafat yang takut akan Tuhan dan jauh dari berhala, supaya bangsa-bangsa di sekitar kita juga sangat menghormati atau takut. Tapi pada saat ini kita melihat banyak ya negara tetangga yang justru masuk ke wilayah Indonesia ya, mengambil hasil laut ya. Kita lihat sering dengar nelayan Vietnam, nelayan Malaysia masuk ke Indonesia. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana mereka tidak menghormati Indonesia. Nah, ini juga perlu jadi perenungan bagi kita, dan tentu kita mulailah dari rumah tangga, perpulungan, runggun, gereja secara sinodal, khususnya GBKP dengan basis sinodal di Tanah Karo. Ini penting juga supaya di Tanah Karo dan sekitarnya itu perlu pemberitaan firman ini disampaikan setiap sudut desa gitu ya, supaya hal-hal yang bersifat berhala itu tidak lagi dipuja. Dan ya, kita berharap Tanah Karo menjadi satu daerah yang disegani gitu ya, disegani oleh orang-orang sekitar. Nah, jadi marilah kita pun yang hidup pada saat ini, jadilah Yosafat era saat ini yang takut akan Tuhan, hidup seperti leluhur yaitu Daud pada zamannya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam,
karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin.